Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita pada hari ini. Kita buka firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan ini untuk kita semua. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Sampai di situ pembacaan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tema firman Tuhan dalam ibadah minggu ini adalah kekuatan doa di tengah badai kehidupan. Kekuatan doa di tengah badai kehidupan. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Sebagai manusia biasa, kita nggak tahu hal itu. Apakah hal yang baik, apakah hal yang buruk, kita tidak tahu hal itu. Satu hal contoh saya sampaikan, yaitu tentang kisah Nasar. Mungkin kita masih mengingat kisah Nasar. Tahun 2009 dia tinggal di Solo, pekerjaannya sebagai tukang kayu. Pada saat itu dia pulang dari kota, naik motor membawa istrinya dan anaknya. Dia melaju motornya dengan cepat di jalan raya. Tetapi tiba-tiba mobil yang di depannya itu direm mendadak, sehingga Nasar menabrak mobil tersebut. Istrinya terpelanting ke jalan, anaknya juga terpelanting ke jalan. Dan ada hal yang sangat menyedihkan lagi, di mana datang mobil dari lawan arah menggilas istrinya, sehingga istrinya mati di tempat pada saat itu. 1 minggu kemudian Nasar pergi ke kantor polisi untuk mengambil mobilnya. Tapi hal yang tidak diduga oleh Nasar pada saat itu, di mana dia ditangkap polisi, dimasukkan ke dalam penjara. Rupanya orang yang merem mendadak tadi itu, mobil yang ditabrak oleh Nasar itu, adalah orang terpandang pada saat itu. Orang yang termasuk dihormati, sangat dihargai pada saat itu. Sehingga apa terjadi? Diputarbalikkan fakta. Justru dikatakan bahwa Nasarlah yang salah, sehingga istrinya meninggal. Maka apa yang terjadi? Nasar dimasukkan ke penjara. Anak yang ditinggalkan, stres kan ditinggalkan oleh orang tua, dan juga istrinya meninggal. Bertubi-tubi masalah dihadapi oleh Nasar. Ini juga lah yang dialami oleh Raja Daud. Masalah itu tidak pandang bulu siapa orangnya. Siapapun bisa diperhadapkan dengan masalah. Daud diperhadapkan dengan masalah, dan masalah itu berasal dari anaknya sendiri, yaitu yang bernama Absalom. Absalom menurunkan Raja Daud dari tahta kerajaan. Waktu Daud turun dari tahta kerajaan itu, dikatakan kita 2 Samuel 18 ayat 7, hatinya sangat sakit karena dia turun dari tahta kerajaan itu. Seperti beruang yang kehilangan anaknya di padang. Hatinya sangat sedih. Coba kita bayangkan bagaimana Daud waktu dia turun dari tahta kerajaan itu. Pastilah merasakan sepertinya harga dirinya diinjak-injak. Dia putus asa, dia kecewa,
Dia merasa bahwa masalah ini begitu berat bagi Raja Daud pada saat itu. Apakah dia pada saat itu, saudara kekasih nama Yesus Kristus, tidak bisa mengandalkan kekuatan atau kemampuan dia? Bisa, tapi dia tidak mengandalkan itu. Satu hal saya katakan kepada kita pada hari ini, jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita diperhadapkan dengan masalah yang mendadak, kita bisa kecewa, kita bisa marah, kita putus asa, dan kita berkata, kenapa masalah yang berat ini terjadi di kehidupanku? Kita bisa berkata seperti itu. Tetapi perlu kita tahu, ketika Daud diperhadapkan dengan masalah ini, ketika Absalom menurunkan dia dari tahta kerajaan itu, apakah responnya Raja Daud terhadap masalah itu? Raja Daud menuangkan perasaan dalam kitab Mazmur 3 ini. Ada 3 hal disampaikan Raja Daud responnya terhadap masalah di mana Absalom menurunkan dia dari tahta kerajaan itu. Adapun ketiga hal itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, Raja Daud berdoa. Yang pertama, Raja Daud berdoa. Dikatakan bagaimana firman Tuhan di sini, ayat 5. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Ketika Daud diperhadapkan dengan masalah yang besar, yang dilakukan Daud langkah pertama adalah berdoa. Apa dia maksud dengan berdoa? Yang dimaksud dengan berdoa itu minta pertolongan sama Tuhan, datang mengadu sama Tuhan. Bahkan lebih dalam dikatakan arti berdoa saya pelajari dalam kitab Yesaya 62 ayat 7 dan 8 dikatakan di situ, arti berdoa itu adalah mengingatkan Tuhan, mendesak Tuhan. Bahkan dikatakan kita Lukas 18 ayat 7 bahwa orang yang suka berdoa, tekun berdoa, maka Tuhan tidak akan pernah menunda-nunda untuk menjawab doa orang tersebut. Jadi dimaksud dengan berdoa itu adalah ada satu kesadaran dari hati kita bahwa kita tidak mampu menyelesaikan masalah itu tanpa Tuhan. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah itu tanpa mengandalkan Tuhan. Itu yang dimaksud dengan berdoa. Ada satu kesadaran bahwa hanya Tuhanlah yang bisa menyelesaikan masalah itu. Dan itulah yang dilakukan oleh Raja Daud. Ketika dia berhadapkan dengan masalah itu, yang dilakukan oleh Daud adalah berdoa. Datang sama Tuhan, berseru kepada Tuhan. Saudaraku, semua kita tahu betul kalau dia raja punya kekuatan. Kalau dia raja punya kekayaan, tapi dia tidak mengandalkan kekuatannya, kerajaannya, kekayaannya dalam menghadapi anaknya Absalom. Yang dilakukan oleh Raja Daud adalah datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Dia tidak mau menyelesaikan masalah itu dengan caranya sendiri. Dia tidak mau menyelesaikan masalah itu dengan cara-cara yang instan. Karena dia sudah pernah mengalami menyelesaikan masalah dengan cara sendiri. Justru masalah yang sangat buruk, pergumulan masalah di masalah yang besar terjadi di kehidupan Raja Daud. Dia sudah mengalami itu sehingga dia tidak mau menyelesaikan masalah itu dengan cara-cara dia sebagai manusia biasa. Bukankah hal itu yang dialami oleh Raja Daud waktu dia mengambil Batseba menjadi istrinya? Ketika dia ambil untuk menutup-nutupi dosanya itu, dia membunuh Uria. Dia melakukan sesuatu hal yang instan, yang cepat. Dan apa yang terjadi? Bertubi-tubi masalah dihadapi oleh Raja Daud. Saudara-saudaraku kasih nama Yesus Kristus, saya katakan kepada kita pada hari ini, apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, saudara tidak pernah seorang diri. Ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Tapi satu hal saya katakan kepada kita pada hari ini, ketika kita diperhadapkan dengan masalah, janganlah selesaikan masalah itu dengan cara kita. Jangan selesaikan masalah itu dengan cara-cara yang instan. Kalau kita menyelesaikan masalah itu dengan cara kita, mungkin kelihatannya baik, mungkin kelihatannya sepertinya menghasilkan, tapi satu hal saya katakan kepada kita, ujung-ujungnya itu adalah keburukan, bahkan lebih buruk daripada keadaan kita semula kalau kita menyelesaikan masalah dengan cara-cara kita sebagai manusia biasa. Tetapi kalau kita menyelesaikan masalah itu dengan cara Tuhan, waktu kita punya masalah, kita datang berdoa, berseru mengandalkan Tuhan. Sepertinya prosesnya lambat, sepertinya hasilnya belum kelihatan, bahkan bisa semakin buruk kelihatannya.
Tapi satu hal saya katakan kepada kita, kalau kita terus tekun datang sama Tuhan, setia sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, ujung-ujungnya adalah kebaikan. Bahkan bisa lebih baik daripada kehidupan kita yang semula kalau kita mengandalkan Tuhan. Kenapa saudara kasih nama Yesus? Karena firman Tuhan berkata 1 Petrus 3:12 bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang yang benar. Siapa orang yang benar? Orang yang benar itu adalah orang yang mau mengandalkan Tuhan, orang yang mau bergantung sama Tuhan. Itu orang yang benar. Coba kita bayangkan kalau mata Tuhan tertuju kepada kita. Coba kita bayangkan itu. Kalau sampai mata Tuhan tertuju kepada kita, maka di situ akan terjadi perkara besar. Di situ akan terjadi hal luar biasa. Di situ terjadi hal-hal yang begitu dahsyat kalau sampai mata Tuhan tertuju kepada kita. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, Daud ketika diperhadapkan dengan masalah, yang dilakukan dia adalah berdoa. Dia menunjukkan imannya itu melalui doa. Dia sudah tahu betul bahwa kalau dia mengandalkan Tuhan, maka yang tidak mungkin bagi manusia akan mungkin terjadi itu dikerjakan Tuhan bagi Raja Daud. Dia sudah mengalami pengalaman itu. Waktu dia menghadapi Goliat, secara manusia dia tidak akan mungkin bisa mengalahkan Goliat pada saat itu. Daud kecil, Goliat sangat tinggi besar. Senjata Goliat pasti lebih bagus daripada senjatanya Daud. Tidak mungkin. Saul pun meragukan akan kemampuan daripada Daud pada saat itu. Tapi karena Daud mengandalkan Tuhan, apa terjadi? Yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Justru Goliat dikalahkan pada saat itu. Kenapa? Karena dia mengandalkan Tuhan. Karena itu saya katakan kepada kita semua yang hadir pada hari ini, apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, mari andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, mungkin bagi kita tidak mungkin ada solusi karena masalah kita begitu berat. Tapi satu hal saya katakan kepada kita, kalau kita mengandalkan Tuhan, maka yang tidak mungkin bagi kita, tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Tuhan. Saudara-saudaraku yang sangat saya cintai dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk meneguhkan firman Tuhan ini, saya anggap sebuah kisah tokoh anak Tuhan, yaitu Craig Keener. Craig Keener adalah seorang pakar biblika, pakar teologi. Buku-buku ditulisnya sangat bestseller, sangat begitu laris, luar biasa. Waktu pada masa mudanya, istrinya pada saat itu berselingkuh. Dia sudah berusaha mengatasi masalah itu supaya istrinya tidak berselingkuh lagi, tapi kenyataannya istrinya terus berselingkuh. Craig Keener pada saat itu sudah putus asa atas keadaan itu. Tapi di dalam keadaan seperti itu, kenyataannya justru istrinya itu meninggalkan dia, menikah dengan selingkuhannya. Bahkan yang lebih buruk dialami oleh Craig Keener pada saat itu adalah harta daripada Craig Keener pada saat itu dibawa oleh istrinya tersebut. Dia sudah putus asa, dia sudah stres, bahkan dia berkata, Tuhan, bukankah aku sudah melayani Tuhan? Saya setia melayani Tuhan. Kenapa terjadi masalah seperti ini? Masalah seperti ini gak bisa saya hadapi. Saya stres, putus asa, dikatakan oleh Craig Keener. Tapi dengan keadaan putus asa, keadaan stres dia, apa yang dilakukan oleh Craig Keener? Yang dilakukan dia adalah berdoa. Dia berdoa. Ketika dia berdoa, ada kekuatan dari Tuhan memenuhi kehidupan Craig Keener pada saat itu. Dan pada saat itu sedang dia diterima sebagai seorang mahasiswa untuk menerima gelar doktoral di satu universitas bergengsi pada saat itu. Lihat kekuatan dari Tuhan. Apa terjadi? Dia tetap bisa menyelesaikan studinya. Dan ada hal yang luar biasa Tuhan kerjakan kepada Craig Keener. Apakah itu? Tuhan mempertemukan dengan seorang perempuan yang cantik, perempuan yang sangat baik dan sangat begitu mencintai Craig Keener pada saat itu. Dengan satu penjelasan saya katakan kepada kita pada hari ini, apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, kalau kita datang sama Tuhan, kita mengadu sama Tuhan, tekun berdoa, tekun berserah sama Tuhan, maka Tuhan akan kerjakan hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa, mencengangkan, mengherankan dalam kehidupan kita semua. Saudara-saudaraku kasih nama Tuhan Yesus Kristus, pada masa-masa sekarang ini ada satu musuh kita, yaitu corona.
Banyak orang sudah dibunuh oleh corona ini. Saudara-saudaraku kasih nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kita lakukan saat ini pada masa-masa ini apa? Kita harus tekun berdoa. Harus ada terus kita lakukan doa-doa pribadi. Bahkan ada doa bersama, doa sepakat yang kita lakukan setiap jam 12. Mari kita lakukan itu. Mari kita bergandengan tangan untuk berdoa. Doa sepakat, saudara-saudaraku kasih nama Tuhan Yesus Kristus. Karena hal itulah yang dilakukan oleh gereja mula-mula. Gereja mula-mula pada saat itu menghadapi satu masalah yang sangat begitu rumit, begitu luar biasa. Apakah masalah yang dihadapi oleh gereja mula-mula? Gereja mula-mula pada saat itu tidak menjadi sesuatu mengherankan kalau ada jemaat yang dibunuh. Tidak sesuatu yang mengherankan kalau ada hamba-hamba Tuhan yang sudah dibunuh. Itu bukan sesuatu yang mengherankan pada masa itu. Tetapi ketika gereja menghadapi masalah berat pada saat itu, yang dilakukan oleh gereja adalah berdoa. Mereka tekun berdoa. Di rumah-rumah, pindah-pindah, ganti-ganti rumah, mereka tekun berdoa. Dan apa terjadi? Ketika Rasul Paulus di dalam penjara, maka jemaat berdoa. Rasul Paulus bertekun berdoa dalam penjara itu. Maka Tuhan melindungi Rasul Paulus. Tuhan mengutus malaikatnya menjaga Rasul Paulus. Bahkan pintu penjara secara otomatis terbuka pada saat itu. Ketika Rasul Petrus di penjara juga pada saat itu, jemaat tekun berdoa. Bergandengan tangan semangat berdoa. Maka Tuhan melindungi Rasul Petrus. Tuhan mengutus malaikatnya dan membuka pintu penjara pada saat itu. Petrus juga bisa terlepas. Ini satu gambaran saya katakan kepada kita pada hari ini. Di dalam situasi kondisi virus corona pada saat-saat ini saudaraku, kita perlu banyak berdoa. Doa pribadi tentu harus kita lakukan. Doa sepakat ini harus kita lakukan bersama. Jam 12 kita melakukan doa bersama. Apakah kita di rumah? Apa kita di tempat pekerjaan kita? Mari kita ambil waktu untuk kita berdoa bersama, bergandengan tangan. Kita mendoakan keluarga kita. Kita mendoakan jemaat Tuhan. Biarlah keluarga kita, jemaat Tuhan, itu bungkus oleh darah Yesus dan juga dipagari dengan malaikat-malaikat yang berpasukan itu. Kita mendoakan kota kita. Kita mendoakan Indonesia. Kita mendoakan dunia. Dan saya tidak percaya kalau kita semua sepakat berdoa, tekun berdoa, maka musuh kita virus corona akan kita kalahkan, saudara-saudaraku. Kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Daud diperhadapkan dengan masalah, maka yang dilakukan oleh Raja Daud adalah berdoa. Dia berdoa. Poin kedua, waktu Raja Daud diperhadapkan dengan masalah, apakah dilakukan oleh Raja Daud? Dilakukan oleh Raja Daud adalah berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Dikatakan di sini dalam ayat yang ke-6 sampai 9. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Saudara kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, sesudah Raja Daud berdoa, maka poin kedua dia berserah kepada Tuhan. Banyak orang ketika menghadapi masalah, puji Tuhan dia sudah berdoa, tekun berdoa, setia berdoa. Tapi sesudah selesai berdoa, dia masih mengingat-ingat masalahnya, bahkan berusaha mengatasi masalah itu dengan cara sendiri. Dengan perbuatan-perbuatan yang dibuat untuk mengatasi masalah tersebut. Saya katakan kepada kita, ketika kita diperhadapkan dengan masalah, selesai kita berdoa, salahkah kita mengerjakan sesuatu? Salahkah kita berbuat sesuatu? Tidak salah. Karena orang yang beriman harus ada action, harus ada sesuatu yang dilakukan. Tetapi orang yang berserah kepada Tuhan tidak mengandalkan apa yang dibuat, tidak mengandalkan apa yang dikerjakan itu. Itulah yang dilakukan oleh Raja Daud. Sesudah dia berdoa, dia berserah kepada Tuhan. Waktu dia berserah, dia mulai mengatur strategi. Dia mengutus Husai untuk menemui anaknya yang menurunkan dia dari tahta kerajaan itu, yaitu Absalom. Kebenaran ini ditulis dalam kitab 2 Samuel 15 ayat 32 sampai dengan ayat 37. Dia mulai mengatur strateginya untuk menghadapi Absalom. Tetapi Raja Daud berkata bahwa dia tidak mengandalkan strategi itu.
Dia tidak mengandalkan apa yang dibuatnya itu. Tetapi dikatakan ayat 9 ini, dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Dia mengandalkan Tuhan. Tidak mengandalkan strategi yang dipersiapkan, tapi dia mengandalkan Tuhan. Jadi arti kata berserah kepada Tuhan adalah tidak salah kita berbuat sesuatu, tidak salah kita mengerjakan sesuatu, tetapi kita tidak mengandalkan akan apa yang kita buat, tetapi yang kita andalkan adalah Tuhan. Dan itulah yang dilakukan oleh Raja Daud. Poin yang kedua, poin yang ketiga, saudara-saudara kasih nama Yesus Kristus. Sesudah Raja Daud berdoa, dia berserah sama Tuhan. Poin yang ketiga adalah Tuhan mengubah paradigma Raja Daud. Sesudah dia berdoa dan berserah sama Tuhan, maka Raja Daud mengalami damai, mengalami ketenangan. Masalah mungkin belum selesai, pergumulan belum selesai, tetapi karena dia sudah berdoa, dia sudah berserah sama Tuhan, maka dia mengalami damai itu. Saudaraku, saya yakin dan percaya, waktu kita diperhadapkan dengan masalah, kalau kita sudah berdoa dan berserah sama Tuhan, maka kita juga akan mengalami damai. Kita akan mengalami ketenangan itu. Bahkan lebih dalam saya katakan kepada kita pada hari ini, paradigma kita dirubah oleh Tuhan. Masalah mungkin masih ada, tapi kita melihat di balik masalah itu ada pengharapan. Masalah mungkin masih ada, tapi kita melihat di balik masalah itu ada terangnya Tuhan. Bahkan lebih dalam saya katakan kepada kita pada hari ini, masalah masih ada, tapi kita yakin betul bahwa di balik masalah itu ada berkat yang besar, ada suatu perkara yang dahsyat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita semua. Saudara-saudaraku kasih nama Tuhan Yesus Kristus, itulah kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini. Saya sampaikan kepada kita kesimpulan kepada firman Tuhan. Apapun masalahmu, apapun pergumulan yang kita hadapi, saya katakan kepada kita pada hari ini, ambil keputusan untuk berdoa. Berdoalah, datanglah sama Tuhan, mengadulah kepada Tuhan. Saya tidak percaya kalau kita sudah datang sama Tuhan, yang tidak mungkin itu akan menjadi mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Dan poin yang kedua, sesudah selesai kita berdoa, berserahlah kepada Tuhan. Jangan andalkan strategimu, jangan andalkan segala cara-cara kita sebagai manusia dalam menghadapi masalah lagi, tapi andalkanlah Tuhan, berserahlah kepada Tuhan. Dan poin yang ketiga, saudara kasih nama Yesus Kristus, kalau kita sudah berdoa dan berserah, Tuhan akan mengubah paradigma kita. Mulai ada ketenangan, ada damai sejahtera. Mungkin masih ada masalah, tapi kita melihat di balik masalah itu ada harapan. Mungkin masih ada masalah, tapi kita melihat di balik masalah itu ada terangnya Kristus. Mungkin masih ada masalah, tapi kita yakin betul bahwa di balik masalah itu ada perkara besar, ada yang dahsyat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita semua. Haleluya, haleluya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini melawat kita, memberkati kita semua.